Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. We are come back with science with me, Mr. Umar. As we know, you are in the second semester, and then you also have a new material that is about cycles atau siklus in bahasa. And then, as you know, you must know that we still use the old book that is Science Year 5. Kita masih menggunakan buku yang sama, yaitu seperti yang semester pertama. Nah, kita sekarang masuk di materi life cycles atau siklus kehidupan. You can open your book on page 118, 118, silahkan. Di sini ada life cycle of animal, life cycle of animal. Nah, seperti yang sudah Mister jelaskan di kelas 4, ketika teman-teman kelas 4 ya, ada yang namanya siklus. Siklus itu dari bentuk yang paling kecil kemudian menjadi bentuk yang paling besar. Ini namanya siklus. Dia berkembang. Berkembang dalam artian tubuhnya berkembang. Dari mulai telur, ada yang mulai dari telur, terus menjadi anak-anak, terus kemudian menjadi dewasa. Itu namanya siklus. Nah, siklus ini juga dibarengi dengan yang namanya pertumbuhan fungsi juga. Fungsional, pertumbuhan fungsi dari makhluk hidup tersebut juga. Nah, ini yang pertama, ini tentang contohnya ya. Ini ada contoh tentang sparrow. Di sini bentuk yang pertama yaitu sparrow eggs. In the form of sparrow eggs. Jadi telur dari sparrow ini. Sparrow. Telurnya dia pertama adalah berbentuk telur, kemudian dierami menetas menjadi sparrow chicks. Jadi chicks. Kemudian setelah menjadi chicks, dia diberi makan, akhirnya menjadi adult. Di sini menjadi adult sparrow. Nah, ini yang namanya siklus kehidupan. Setelah ini gimana, Mister? Setelah ini bisa jadi dia bertelur, bisa jadi dia mati. Biasanya dia akan bertelur dulu. Kalau sudah lama terlalu tua, akhirnya dia mati. Atau bisa jadi dia dimangsa oleh hewan yang lain. Ini contohnya, yaitu life cycle. Life cycle contoh yang pertama, telur, chicks, adult. Ada nanti di sini akan dijelaskan ada yang 3 cycles, ada 3 cycles, ada 3 siklus, dan juga ada yang 4 siklus. Nah, ini contohnya 4 nih. Buka di halaman 119, 119. Di sini ada contoh yang 4 siklus kehidupan. Yang pertama ada ladybug eggs, berbentuk telur ya. Setelah telur menetas dia menjadi ladybug larva. Nah, menjadi larva. Sesudah larva dia akan berubah lagi menjadi ladybug pupa. Sudah menjadi pupa, dia akan menjadi adult ladybug. Nah, ini namanya siklus, 4 siklus. Kalau tadi 3 siklus ya, telur, chicks, adult. Nah, yang selanjutnya ini ladybug itu mempunyai 4 siklus. Telur, larva, pupa, dan adult. Ini 4 siklus. Coba kita buka halaman yang selanjutnya. 120 and 121. Nah, di sini ada contoh yang 4 siklus, yaitu life cycle of cockroach, kecoa. Nah, di rumahnya yang jorok pasti ada kecoanya. Nih. The first stage. Nah, ini life cycle, namanya stage di sini ya. Stage 1. Stage 1 itu bentuknya adalah telur. Dia bertelur dulu. Sesudah bertelur, akhirnya dia akan berubah menjadi nymph. Berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi kan larva. Kalau yang kecoa itu nymph. Ini namanya kecoa kecil. Nah, nymph ini juga sama, menjadi nymph juga. Ini nama lebih besar daripada yang tadi. Ini kecoa kecil yang baru menetas, kemudian dia agak besar sedikit. Terus akhirnya menjadi adult cockroach yang berwarna coklat keemasan yang indah sekali. Ada sayapnya juga. Ketika dia
berlari dia tidak apa-apa, tetapi ketika dia terbang akan menjadi dinosaurus ya. Karena pada ketakutan. Oke. Nah, kecoa ini mempunyai 3 stage of life cycle. Dia mempunyai 3 stage. Ada egg, nymph, adult. Jadi ini menjadi satu sebenarnya. Nah, yang nymph kecil dan nymph besar ini menjadi satu. Berarti dia mempunyai 3 stage. 1, 2, 3. Mempunyai 3 stage of life cycle. Itu contohnya. Terus yang selanjutnya, nah ini. Kalau ini berarti, oh ini nyamuk. Nyamuk mempunyai 4 stages. Nah, nyamuk di sini mempunyai 4 stages of life cycle. Mempunyai 4 stage, 4 bagian. Yang pertama dia akan bertelur dulu. Nah, kalau nyamuk di sini, kalau di rumahnya yang ada genangan air, genangan ya, bukan kenangan, genangan. Coba dilihat di situ pasti ada yang kayak jentik-jentik yang kayak gini-gini. Itu namanya jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk, nah ini contohnya nih. Jentik-jentik nyamuk itu lahir atau bisa kita lihat setelah ini telur-telurnya ini menetas. Telur-telur menetas akhirnya dia menjadi jentik. Namanya mosquito larva atau wriggler. Mosquito larva, kemudian setelah beberapa hari akhirnya dia akan berubah menjadi pupa. Pupa ini kalau di dalam ulat namanya mungkin kepompong ya. Dia akan menjadi pupa. Akhirnya dia akan menetas kembali menjadi seekor nyamuk. Seekor nyamuk dia akan bertelur lagi menjadi ini. Nah, bertelur lagi. Kemudian ini namanya life cycle tadi. Berputar perputaran hidup dari sebuah makhluk hidup, seekor makhluk hidup. Nah, ini namanya life cycle. Jadi mempunyai 4 stage of life cycle. The first one is egg, larva atau wriggler, and then pupa, and then the last is adult. Ini life cycle of mosquito. Bagaimana cara menjaganya, Mister? Nah, sering-seringlah mengganti air yang ada di dalam bak mandi. Atau kalau nggak punya bak mandi berarti di embernya. Sering-seringlah diganti. Jangan sampai ada genangan. Jangan sampai ada genangan air di sekitar rumah. Kalau sampai ada, biasanya nyamuk akan berkembang biak di situ. Kalau bisa malah lebih bagus kayak gini. Jadi di bak mandi kita dikasih ikan. Nah, kalau ada ikannya, biasanya ikan tersebut akan memakan larva atau telur-telur dari nyamuk di sini. Lebih bagus ya kalau ada ikannya. Ikannya besar, diambil, dimakan. Nah, itu dulu yang untuk pertemuan sekarang. Tadi kita masuk di life cycle of animal ya. Tadi contohnya ada yang dari burung, ada egg, sparrow egg, ada sparrow chicks, and then adult sparrow, dan juga ada life cycle of ladybug, and then the last one tadi kita punya life cycle of cockroach. Terus kemudian terakhir tadi kita punya life cycle of mosquito. Nah, seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, ada yang 3 stage. Contohnya ini 3 stage, ada yang 4 stage. Nah, 4 stage, 4 stage of life cycle. Berbeda ya Mister, berbeda. Biasanya ini yang apa ya? Hewan-hewan yang ya kayak burung, terus kuda, harimau. Karena ini yang seperti serangga-serangga itu biasanya yang mempunyai 4 stage. Nyamuk juga sama. Oke. Sekian dari Mister, terima kasih. Jangan lupa di kolom komentar di Classroom ya, jangan lupa. Untuk teman-temannya yang belum gabung di Classroom, tolong diingatkan semua. Thanks for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.